Apa kabar sahabat gudang buku? Semua kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan masuk pada bagian pertama dari kisah Nabi Hud alaihissalam dengan judul dakwah Nabi Hud kepada kaum Ad. Jalur nasab Nabi Hud adalah Hud bin Shalik bin Irfakshat bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ada pula yang mengatakan bahwa Hud adalah putra Abdullah bin Riba, Al-Jarud bin Ad, bin Aus, bin Irm bin Sam bin Nuh alaihissalam. Demikianlah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir. Nabi Hud berasal dari satu suku atau kabilah yang bernama Ad bin Aus bin Sam bin Nuh alaihissalam. Mereka adalah bangsa Arab yang menetap di bukit-bukit pasir di negeri Yaman yang terletak antara Oman dan Hadramaut. Tempat tersebut adalah suatu wilayah yang menjorok ke laut yang dikenal dengan nama Ash-Shahar. Adapun nama lembah mereka adalah Mugits. Mereka banyak menetap di bangunan-bangunan yang mempunyai tiang-tiang besar dan tinggi sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Quran Surah Al-Fajr ayat 6-7. Kaum Ad yang dimaksud dalam penduduk Iram generasi pertama. Adapun penduduk Iram generasi pertama adalah yang disebutkan di dalam firman Allah yang artinya, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Quran Surah Al-Fajr ayat 7-8. Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban disebutkan suatu hadis dari Abu Dzar yang redaksinya panjang tentang kisah para nabi dan rasul. Dalam redaksi hadis tersebut diantaranya dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, terdapat 4 nabi dari bangsa Arab, di antara mereka yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Syuaib, dan nabimu ini, yaitu Rasulullah SAW. Wahai Abu Dzar, ada yang berpendapat bahwa bangsa Arab yang hidup sebelum Ismail disebut dengan Arab Aribah, yang terdiri dari berbagai macam kabilah yang banyak jumlahnya. Di antaranya adalah kabilah Ad, Thamud, Jurhum, Tasim, Judais, Amim, Madian, Umlak, Abil, Jasim, Kathan, Banu Yaktan, dan kabilah lainnya. Adapun bangsa Arab Al-Musta'rabah adalah keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, Khalilullah. Ismail bin Ibrahim adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab secara fasih. Bahasa tersebut mulai digunakan oleh kabilah Jurhum yang menetap di tanah haram atau Mekah bersama Hajar, yaitu ibunda Ismail. Allah memberikan kemampuan berbahasa Arab kepada kabilah Jurhum dengan bahasa yang fasih dan beraturan. Demikianlah hingga akhirnya Rasulullah SAW menggunakan bahasa Arab yang serumpun dengan kabilah Jurhum. Kaum Ad generasi pertama merupakan orang-orang yang pertama kali menyembah berhala setelah terjadinya peristiwa banjir pada kaum Nabi Nuh. Berhala yang mereka sembah itu ada 3, yaitu Samda, Samud, dan Hira. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah oleh kalian ketika Allah menjadikan kamu sekalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian dari kaum Nuh itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 69. Maksudnya Allah telah menjadikan mereka, yaitu kaum Ad, sebagai orang-orang yang paling kuat pada zamannya dalam hal fisik dan kekuatan tenaga mereka. Kaum Ad adalah bangsa Arab yang sangat kafir dan ingkar. Mereka menyembah dan memuja berhala. Allah kemudian mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka sendiri yang menyeru dan mengajak mereka ke jalan Allah, menunggalkan atau mengesahkan Allah dan menyembahnya dengan penuh keikhlasan. Namun mereka mendustakan, menentang dan menolaknya, sehingga Allah yang Maha Perkasa dan Maha berkehendak menimpakan azab kepada mereka. Nabi Hud alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan mengajak mereka untuk taat dan memohon ampunan kepadanya. Beliau juga menyampaikan kabar gembira berupa janji Allah kepada mereka tentang kebaikan dunia dan akhirat. Di samping itu juga adanya ancaman Allah berupa azab di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang menolak dan menentangnya. Akan tetapi kaum Hud mendustakan beliau. Allah berfirman yang artinya,
pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sungguhnya kami benar-benar memandang kamu Hud dalam keadaan kurang akal." Quran Surah Al-A'raf ayat 66. Hud berkata, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Quran Surah Al-A'raf ayat 67. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat terpercaya bagi kalian. Quran Surah Al-A'raf ayat 68. Hud berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepada kalian bagi seruanku ini. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku, maka tidakkah kalian memikirkannya?" Quran Surah Hud ayat 51. Setelah Nabi Hud menyampaikan seruannya, kaum Ad berkata kepada Hud, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu itu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai engkau. Kami tidak mengatakan selain bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Quran Surah Hud ayat 53-54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dari selainnya. Oleh sebab itu, jalankanlah tipu daya kalian semuanya terhadap diriku, dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku." Quran Surah Hud ayat 54-55. Selanjutnya Hud berkata, "Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada suatu binatang melata pun kecuali dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus." Quran Surah Hud ayat 56. Mereka berkata kepada Hud, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 70. Nuh berkata, "Sesungguhnya sudah pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantahan dengan aku tentang nama-nama berhala yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian." Quran Surah Al-A'raf ayat 71. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi, dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.